Sebelum dimulai, besar harapan saya untuk like dan subscribe channel Eva Bercerita. Saya doakan semoga kebahagiaan dan rizki yang melimpah selalu menyertai. Pasar Tanah Abang selalu ramai, sesak oleh pedagang, pembeli, dan para preman yang berkeliaran di antara deretan toko dan kios. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang tak pernah sepi, nama Hercules sudah dikenal sebagai sosok yang menakutkan. Pria kekar dengan tubuh seperti batu karang ini tak pernah tampak ragu sedikit pun saat melangkah. Setiap langkahnya membawa wibawa yang membuat orang-orang di sekitarnya menghindar. Seolah-olah tanah di bawah kakinya pun tahu siapa yang sedang melangkah. Hercules adalah preman pasar, orang yang menguasai hampir seluruh kawasan pasar Tanah Abang. Dari pedagang hingga pembeli, semua harus membayar upeti kepadanya jika ingin merasa aman. Namun, di balik kegagahan fisiknya, Hercules menyimpan sebuah rahasia, rasa kesepian yang dalam. Ia sudah terbiasa dipandang sebagai sosok yang kuat dan tak terkalahkan. Namun tidak ada yang tahu bagaimana hatinya terasa kosong setiap kali ia pulang ke rumah yang sunyi. Tak ada yang menemani, tak ada yang mengingatkan. Semua orang takut kepadanya, tetapi tidak ada seorang pun yang mau mengenalnya lebih dekat. Suatu pagi, seperti biasa, Hercules berjalan menyusuri lorong pasar yang penuh dengan pedagang yang sedang menata barang-barang dagangannya. Ia melirik kiri kanan, memastikan semua orang yang lewat menundukkan kepala. Di ujung lorong, ia melihat seorang wanita yang sedang berdiri di depan toko kain. Wanita itu tampak berbeda, tenang, cantik, dan anggun, dengan mata yang berbinar seolah menyimpan sejuta kisah. Hercules berhenti sejenak dan menatapnya. Istri Habib Bahar, siapa lagi kalau bukan dia? Terdiri dari wanita yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Namun, bagi Hercules, hal itu hanya membuat rasa penasaran, dan keinginannya semakin besar. Ia tidak pernah merasa terpesona seperti ini sebelumnya. Selama bertahun-tahun, ia sudah terbiasa dengan gadis-gadis yang hanya mengagumi tubuhnya yang besar dan kekar. Namun wanita ini, istri Habib Bahar, memiliki sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang tak bisa ia pahami. Dengan langkah besar, Hercules mendekati wanita itu. Senyum lebar terukir di wajahnya. "Apa kabar, Nyonya?" sapa Hercules, suaranya berat dan penuh makna. Istri Habib Bahar menatapnya sejenak, mengenali wajah sang preman yang terkenal di pasar. Namun ia tetap menjaga jarak, wajahnya dingin dan tidak menunjukkan minat sedikit pun. "Selamat pagi, Pak Hercules," jawabnya dengan sopan, mencoba tidak terlihat terkejut. Hercules tertawa kecil. "Apa kabar suamimu?" Si Habib yang selalu tenang itu. Dia tak pernah berani datang ke sini kan? Dia terlalu sibuk dengan urusan agama. Tapi aku tahu kalau ada orang seperti aku yang bisa memberikan sedikit hiburan, pasti kamu juga akan senang. Wanita itu menundukkan wajahnya, mencoba menahan emosi yang hampir saja terluap. Namun, Hercules melangkah lebih dekat lagi, merasakan kekuasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. "Kenapa? Jangan berpura-pura tidak tahu, Nyonya. Aku tahu bagaimana seorang wanita bisa merasa kesepian, apalagi dengan suami yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tugas agama. Aku bisa memberi apa yang dia tidak bisa beri," kata Hercules sambil tersenyum licik, membuat wanita itu merasakan geliat tak nyaman di hatinya. Hercules menganggap semuanya sebagai permainan. Baginya, menggoda istri orang hanya soal mencari kesenangan, menguji batasan, dan menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Namun, wanita itu bukan seperti yang ia kira. Ia menatapnya tajam, wajahnya menahan marah. "Aku tidak butuh perhatianmu," jawab wanita itu tegas, namun suaranya bergetar. "Dan aku tahu, kamu tahu batasan yang harus dijaga. Ini pasar, bukan tempat untuk memainkan perasaan." Hercules tertawa, tapi senyumnya mulai menghilang. "Kau tidak tahu, Nyonya. Tidak ada yang lebih menggoda daripada seorang wanita yang berusaha menjaga jarak.
Aku tahu ada sesuatu di balik tatapanmu yang dingin itu. Kalau saja suamimu lebih mengerti dirimu, mungkin dia bisa membimbingmu lebih baik." Wanita itu merasa cemas, tapi mencoba tetap tenang. Ia tahu apa yang bisa terjadi jika ia bertindak lebih jauh. Namun, Hercules hanya terus berbicara, mencoba menambah tekanan dalam percakapan itu. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Eva Bercerita. Karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad ataupun Atta Halilintar. Kamu hanya sedang membantu mahasiswa yang mencari tambahan uang untuk biaya kuliahnya. Habib Bahar adalah seorang pria yang dihormati di lingkungan tempat ia tinggal. Tidak hanya karena ilmu bela diri yang ia kuasai, tetapi juga karena kebijaksanaan dan sifatnya yang selalu tenang. Ia adalah seorang pemimpin dalam komunitas, dikenal oleh banyak orang karena kemampuan untuk menyelesaikan masalah tanpa banyak kata, tanpa kekerasan. Semua orang tahu bahwa Habib Bahar bukanlah orang yang mudah tersulut emosinya. Namun, ada satu hal yang bisa membuatnya marah, mengancam keluarganya. Ketika istrinya menceritakan kejadian di pasar itu, Habib Bahar merasakan amarah yang mulai merambat di tubuhnya. Ia tidak marah karena kata-kata kasar yang diucapkan oleh Hercules, tetapi karena orang itu berani mengganggu kehormatan istrinya. Sesuatu yang tidak bisa, ia biarkan begitu saja. Habib Bahar tahu bahwa kekuatan fisiknya mungkin tidak bisa diandalkan dalam hal ini, namun ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya, kebijaksanaan yang mampu mengendalikan kekuatan batinnya. Setelah mendengarkan cerita dari istrinya, Habib Bahar memutuskan untuk mencari Hercules. Bukan untuk berkelahi, bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat. Ia hanya ingin satu hal, mengajarkan si preman itu tentang batasan yang tidak boleh dilanggar. Dan jika harus bertarung, ia akan melakukannya untuk mempertahankan kehormatan keluarganya. Sore itu, Habib Bahar beranjak menuju pasar Tanah Abang. Langkahnya tenang, namun tegas. Matanya yang tajam melingkari pasar, mencari sosok yang telah membuat istrinya merasa terancam. Tanpa banyak kata, ia akhirnya melihat Hercules yang tengah berjalan dengan langkah besar dan sombong. Matanya berkilat, dan dalam sekejap, kedua pria itu saling bertatapan. Habib Bahar mendekati Hercules dengan perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kebencian. "Aku datang bukan untuk mencari keributan, tapi untuk mengingatkanmu," katanya dengan suara rendah, namun penuh wibawa. Hercules, yang merasa lebih kuat dan terbiasa menakuti orang lain, tertawa dengan nada meremehkan. "Kau datang untuk apa?" "Mengajariku bagaimana menjadi pria baik. Jangan lupakan, aku adalah raja di pasar ini, Habib." Namun, Habib Bahar tidak terpancing. Ia tetap tenang. Kekuatan bukan hanya milik tubuh, Hercules, tapi milik mereka yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus bertindak dengan hati. Kata-kata itu seakan-akan memecah ketegangan yang sudah terbangun. Hercules merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri Habib Bahar. Sesuatu yang tidak bisa ia ukur dengan otot dan kekuatan fisiknya. Namun, ia tetap menganggapnya sebagai ancaman kecil yang bisa ditangani. "Kau bicara seperti orang tua." "Aku tidak tertarik pada omong kosong seperti itu," kata Hercules, sambil mempersiapkan tubuhnya untuk bergerak. Habib Bahar menarik napas panjang, menyadari bahwa kata-kata mungkin tidak lagi berguna. Ia tahu, ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan lebih kuat daripada amarah. Pasar Tanah Abang yang biasanya ramai dan penuh hiruk-pikuk kini seakan meredup, seiring dengan kehadiran dua sosok yang saling menatap tajam di tengah jalan sempit itu. Suasana yang semula penuh dengan suara tawar-menawar, kini terdiam oleh ketegangan yang menebal di udara. Hercules berdiri dengan tubuh kekarnya yang siap menyerang. Sementara Habib Bahar hanya memandangnya dengan tatapan tenang, seolah segala amarah dunia tidak mampu menyentuh kedamaian dalam dirinya. Hercules merasakan ketegangan itu merayap di sekujur tubuhnya. Ia telah menghadapi banyak orang kuat dalam hidupnya, petarung, preman, bahkan bekas tentara. Namun,
ada sesuatu yang berbeda kali ini. Habib Bahar bukanlah orang yang bisa diprediksi dengan mudah. Hercules tahu ia harus bergerak cepat, atau ia akan kehilangan kesempatan untuk menguasai pertempuran ini. "Aku sudah cukup sabar, Habib," kata Hercules. Suaranya bergema dengan tantangan. "Sekarang kau akan merasakan kekuatanku." Dengan gerakan yang cepat, Hercules melangkah maju dan melepaskan sebuah pukulan besar ke arah wajah Habib Bahar. Pukulan itu seakan membawa seluruh amarah dan kebencian yang sudah ia pelihara bertahun-tahun. Namun, meskipun tubuh Hercules terlihat seperti gunung yang akan menabrak, Habib Bahar tetap tenang. Sebelum pukulan itu mencapai wajahnya, Habib Bahar dengan gesit menghindar, bergerak ke samping, dan menangkis lengan Hercules dengan tangan kirinya. Hercules terhenti sejenak, terkejut dengan kecepatan gerakan Habib Bahar yang jauh lebih cepat daripada yang ia duga. "Kau bukan orang biasa," gerutunya, mencoba meraih kembali kendali atas situasi. Habib Bahar tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, matanya yang dalam memancarkan wibawa. Tanpa memberi kesempatan pada Hercules untuk melancarkan serangan berikutnya, Habib Bahar menggerakkan kakinya ke arah perut Hercules, mendorongnya mundur beberapa langkah. Hercules yang tidak siap terhuyung, namun segera menata tubuhnya kembali. "Jangan kira kau bisa mengalahkan saya dengan kekuatan semata," kata Habib Bahar dengan suara rendah. Namun setiap kata yang keluar darinya seperti petir yang menyambar di tengah kesunyian. Kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri dan kebijaksanaan. Sesuatu yang kau tidak pernah pelajari, Hercules. Hercules merasa amarahnya mulai merambat ke otaknya, mendorongnya untuk melancarkan serangan lebih brutal. Ia menyerang Habib Bahar tanpa henti, namun setiap pukulan dan tendangan yang dilancarkannya selalu dibalas dengan gerakan tenang dari Habib Bahar. Tubuhnya yang besar bergerak dengan kecepatan yang tidak terduga, namun sepertinya semakin ia mencoba menghancurkan lawannya, semakin ia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia melompat tinggi, mencoba memberikan tendangan yang sangat keras ke arah kepala Habib Bahar. Tetapi lagi-lagi, Habib Bahar bergerak dengan gesit. Seakan tubuhnya tahu persis apa yang harus dilakukan, Habib Bahar menghindari tendangan itu dan mendorong tubuh Hercules ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Hercules terjatuh keras ke tanah. Tubuhnya membentur lantai pasar yang keras. Nafasnya tersengal-sengal. Otot-ototnya terasa kaku. Namun kebanggaan yang telah lama mengakar di dalam dirinya membuatnya segera bangkit. "Kau tidak akan menang begitu saja," teriaknya. Tubuhnya yang besar menggeliat seperti ular yang siap menyerang lagi. Namun, sebelum Hercules bisa melakukan apa-apa, Habib Bahar berdiri dengan tenang, mengangkat tangannya. Mata Habib Bahar memandang Hercules dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan, yang hampir seperti sebuah peringatan bagi sang preman. "Kau belum mengerti apa-apa," kata Habib Bahar dengan suara yang tenang, namun penuh kehadiran. "Kekuatan fisikmu bisa menghancurkan banyak hal, tapi tidak ada yang bisa menghancurkan hati yang penuh dengan kedamaian." Hercules merasa marah, merasa tercabar lebih dalam dari sebelumnya. Ia melangkah maju, berniat memberikan pukulan terakhir. Namun, seiring dengan gerakan terakhir itu, Habib Bahar memanfaatkan satu peluang yang sangat kecil. Dan dalam sekejap, ia menjatuhkan Hercules dengan satu gerakan mematikan. Hercules jatuh dengan keras, wajahnya menyentuh tanah yang dingin. Tubuhnya terbaring lemas, tak berdaya. Matanya terpejam dan jantungnya berdetak dengan cepat, merasakan bahwa ia telah dipermalukan. Dalam sekejap, ia sadar bahwa meskipun ia memiliki tubuh yang besar dan kekuatan yang luar biasa, ia tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Habib Bahar. Ketenangan yang datang dari kebijaksanaan dan pengendalian diri. Hercules tergeletak tak bergerak di tanah yang keras. Matanya tertutup rapat, tubuhnya tak berdaya. Seluruh tubuhnya terasa hancur, seperti sebuah benda yang tidak bernyawa. Kemenangan yang ia kira sudah pasti, kini hanya tinggal kenangan pahit. Habib Bahar berdiri di atasnya,
menyaksikan dengan penuh ketenangan. Namun, ada satu hal yang membuat Habib Bahar berbeda dari kebanyakan orang. Meski telah mengalahkan musuhnya, meski telah menghentikan serangan Hercules dengan penuh wibawa, ia tidak merasa kemenangan itu sempurna. Bukan karena ia takut, tetapi karena hidup bukan tentang menghancurkan orang lain, melainkan tentang memahami batasan dan saling menghormati. Habib Bahar menarik napas panjang, dan tanpa berkata apa-apa, ia mulai mengeluarkan energi dari dalam dirinya. Tubuhnya terasa ringan, seolah kekuatan hidupnya mulai mengalir dalam dirinya. Ia memusatkan seluruh perhatian pada tubuh Hercules yang terjatuh di depannya. Dan dengan satu gerakan lembut, ia menyentuh tanah di dekat tubuh sang preman. Tangan Habib Bahar terangkat, dan ia mengucapkan mantra yang sudah lama ia simpan. Ajian Rawarontek. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Kekuatan yang tak tampak oleh mata manusia mengalir, seakan membuka jalan bagi tubuh yang tak bernyawa untuk kembali hidup. Dengan sentuhan terakhir pada tanah, tubuh Hercules mulai bergerak. Hati Habib Bahar berdebar, tetapi ia tetap tenang, menunggu hasil dari ajian tersebut. Tubuh Hercules yang tergeletak itu mulai bergerak, perlahan, seperti seekor ular yang terbangun setelah tidur panjang. Matanya membuka perlahan, penuh kebingungan. Tubuhnya yang sebelumnya tak bernyawa kini kembali bangkit, seolah-olah kebangkitannya bukan hanya sebuah keajaiban, tetapi sebuah peringatan. Namun, dalam kebangkitan itu, bukan hanya tubuh Hercules yang hidup kembali. Ada sesuatu yang lebih dalam, keheningan yang mengiringi kematian, dan kebangkitan itu membawa pelajaran yang lebih besar. Hercules, yang terbangun dengan tubuh yang penuh rasa sakit, akhirnya sadar. Kekuatan fisik yang ia banggakan tidak berarti apa-apa jika ia tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Hercules, kata Habib Bahar. Suaranya seperti angin yang berbisik lembut. Hidupmu bisa kembali, tapi ingatlah ini. Kekuatanmu tidak akan pernah lebih besar daripada hati yang dipenuhi kebijaksanaan. Dengan kata-kata itu, Habib Bahar meninggalkan Hercules yang kini terbaring kembali. Bukan karena kalah, tetapi karena ia akhirnya memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada otot atau amarah, tetapi pada kemampuan untuk mengendalikan diri dan menghormati orang lain. Pasar Tanah Abang kembali sunyi, namun kali ini dengan suasana yang lebih damai. Semua orang tahu bahwa Habib Bahar bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang guru yang mengajarkan pelajaran yang jauh lebih berharga dari apapun yang dapat dipertahankan dengan kekuatan fisik. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat, dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah.